Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu Jemaat JKMCC yang di rumah. Shalom. Kita akan melakukan ibadah Paskah kita hari ini. Puji Tuhan, kita masih sehat kuat sekarang. Kita masih merayakan, masih diberi kesempatan untuk merayakan Paskah walaupun dengan keterbatasan yang ada. Tapi kita percaya sama-sama apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan akan datangkan kebaikan lewat situasi ini. Amin. Kita persiapkan diri kita, persiapkan hati dan pikiran kita. Yang di rumah, persiapkan ruangannya juga. Kalau pintu belum ditutup supaya kita fokus untuk memuji menyembah Tuhan. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa yang luar biasa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, sehingga kita diampuni dosanya, kita bisa layak lagi memanggil Bapa. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ibadah, kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami hari ini Tuhan. Tak putus-putusnya kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ini semua karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa ada seperti saat ini. Kami masih bisa bangun pagi ini Tuhan. Kami masih bisa melihat matahari pagi bersinar di pagi hari ini Tuhan. Kami bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut, telah bangkit dari kematian, sehingga kami, semua manusia di muka bumi ini, layak lagi memanggil Bapa. Kami diampuni dosanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mau taat sama Bapa, untuk melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa karena masih mau mengasihi kami, karena besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Engkau mengorbankan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi korban penebusan dosa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi pengikut-Mu. Kami bangga menjadi harta kesayangan-Mu Tuhan. Dan kami bangga menjadi biji mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami beribadah, kami mau menaikkan pujian syukur kami. Kami rindu menaikkan pujian-pujian kami Tuhan ke hadirat-Mu. Sebelumnya Bapa, Engkau kuduskan, sucikan kami. Layakkan kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja beberapa saat sebelum saat ini Tuhan. Lewat pikiran kami, perkataan, bahkan perbuatan maupun isi hati kami yang tidak berkenan kepada-Mu saat ini Kau ampuni Bapa. Layakkan kami masuk hadirat-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya tudung perlindungan-Mu sempurna atas kami. Tudung darah Yesus melingkupi kami dan keluarga kami, melingkupi semua orang, semua saudara-saudara kami yang punya hubungan darah dengan kami, seluruh jemaat JKMCC, seluruh orang, siapapun yang menonton ibadah live kami pada saat ini. Kau tudungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan. Kami membatalkan segala kuasa kegelapan, roh teritorial, roh penguasa udara yang mau mengganggu jalannya ibadah Paskah kami hari ini. Kami menghancurkan semua roh itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kuduslah yang berkuasa di tempat ini. Hanya Roh Kuduslah yang berkuasa di rumah masing-masing jemaat JKMCC. Hanya Roh Kuduslah yang berkuasa di seluruh rumah-rumah siapapun yang menonton ibadah live streaming ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna, kuasa Roh Kudus-Mu sempurna atas kami saat ini. Terima kasih Bapa, kami mau muji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah melayakkan kami masuk ke hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, kami siap memuji menyembah-Mu Bapa. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, persembahan ibadah kami hari ini Bapa akan menjadi persembahan yang berbau harum, yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Engkau disenangkan lewat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami memuji menyembah-Mu. Kami mau bersyukur untuk segala apa yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk semua kasih Tuhan dalam hidup kita.
Buat kasih setiamu
Yesus itu adalah Tuhan. Yesus juga adalah manusia yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan kecewa, yang bisa merasakan tertolak, yang bisa merasakan tidak dihargai. Malam sebelum waktu dia diserahkan, Tuhan Yesus merasa tidak mampu dan berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus meminta kekuatan daripada Bapa, dan dia mau melakukan apa kehendak Bapa. Bapak Ibu, seberat apapun beban kita, ingatlah Tuhan Yesus mengerti setiap apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus tahu persis apa yang kita inginkan. Mari kita mengingat semua apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan kita mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Tuhan Yesus telah berkorban untuk menghapus dosa seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tuhan Yesus saja yang mau memberikan hidupnya untuk mati di kayu salib. Dan akhirnya pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus mengalahkan maut. Bangkit pada hari ini kita rayakan, agar kita semua datang lagi, bisa layak lagi datang kepada Bapa. Kita bersyukur Bapak Ibu untuk semua kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita tetap percaya dan beriman dan memegang teguh bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bapa sangat mengasihi kita. Anaknya saja diberikan untuk kita, apalagi hanya untuk kebutuhan kita Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap bersyukur. Mari kita hidup terus mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup tetap terus bersyukur, karena di saat kita selalu bersyukur, mujizat nyata dalam hidup kita. Di saat kita bersyukur dan tidak bersungut-sungut, mujizat nyata dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya.
Bapa. Engkau telah penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Bapa, kami bersyukur dan kami mau merayakan kebangkitan-Mu Bapa. Kami mau merayakan apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini jemaat JKMCC dan semua yang menonton live streaming ibadah JKMCC saat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami bersyukur kami masih bisa beribadah Tuhan. Kami bisa memakai fasilitas yang ada untuk bisa berkumpul di Zoom Cloud Meeting, untuk bisa melihat live streaming ibadah. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak mau mengeluh Bapa untuk keadaan yang sekarang. Kami hanya mau bersyukur karena kami percaya saat kami bersyukur mujizat-Mu nyata. Situasi yang tidak enak di sekeliling kami saat ini, situasi dunia yang sangat-sangat tidak nyaman saat ini Tuhan, tidak akan mempengaruhi sukacita kami Tuhan. Kami hanya tetap mau bersyukur, kami hanya mau bersukacita karena kami percaya Tuhan Yesus tahu persis apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak, kami mau merayakan kebangkitan Tuhan saat ini. Jemaat JKMCC akan siap memuji menyembah Tuhan, akan siap memuji, akan siap bersorak, bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita tepuk tangan, kita memuji Tuhan ya. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus saat ini. Haleluya. Tepuk tangan ya Bapak Ibu supaya makin terasa dari kita. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
Terima kasih. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh Pak Gembala, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan catatan khotbah kita supaya bisa lebih fokus dengan khotbah. Kalau catat, kalau cuma nonton kayak suka hilang gitu dan sedikit ngantuk. Jadi kalau kita catat lebih konsentrasi. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi bersama-sama. Yesus Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka padamu, Yesusku, dan bukan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat kucinta. Mari kita menyanyikan lagi lagu ini dari awal. Kita tetap bersyukur. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik,
baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari di mana Engkau memberikan kemenangan buat setiap kami. Hari ini adalah hari di mana Engkau telah menang mengakhiri semua belenggu dosa yang harusnya membelenggu kami. Hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau telah bangkit dari kematian, supaya Engkau menjadi anak yang sulung di kerajaan Bapa di sorga. Dan ketika Engkau menjadi yang sulung, maka kami juga menjadi anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah bangkit. Dan iman kami tidak menjadi sia-sia. Kami tahu Tuhan, Tuhan, kecenderungan hidup kami ingin hidup nyaman, kami ingin hidup enak. Tapi kami melupakan bahwa penderitaan itu selalu mendahului kemenangan. Perjuangan itu, peperangan itu selalu mendahului kemenangan. Bahkan Engkau sendiri pun menderita di kayu salib, mati. Baru setelahnya Engkau bangkit dan memperoleh kemenangan yang sejati. Ajar kami Tuhan untuk mau mengikuti jejak-Mu. Kami percaya bahkan di tengah-tengah penderitaan kami, pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara buat masing-masing kami, nyatakan isi hati-Mu buat kami supaya kami mengerti kebenaran, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di rumah, yang menonton acara ini lewat live Facebook maupun Instagram, dan juga yang mengikuti secara online di Zoom Cloud Meeting. Tuhan memberkati, mengurapi setiap mereka Tuhan. Sejauh yang bisa melihat dan mendengar acara ini, Tuhan memberkati mereka. Apapun beban yang mereka derita saat ini Tuhan, taruhkan iman dalam diri mereka. Amin. Supaya mereka bisa melihat bahwa sehabis gelap pasti terbit terang. Amin. Sehabis penderitaan pasti ada kemenangan. Amin. Dan untuk hamba-Mu ini Tuhan yang sebentar akan memberitakan firman-Mu, dari setiap kata, setiap kalimat yang hendak dipilihnya, kiranya Roh Kudus ambil alih. Amin. Sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya bukan perkataan dari dirinya sendiri, tapi apa yang diucapkannya tepat seperti yang Kau inginkan. Sehingga membawa berkat kepada jemaat-Mu, memberi teguran, memberi semangat, dan benar-benar merupakan kabar baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu semua. Masuk ya? Masuk ya? Ada masuk ada nggak sih? Hah? Kenapa gitu? Kalau enggak, saya pakai itu tuh. Bisa gitu. Ini kelihatan. Mic-nya itu, mic-nya coba. Shalom. Sebentar ya Bapak Ibu. Guys, shalom semua.
Ya, semuanya kedengeran ya? Sudah jelas ya? Supaya saya tidak teriak-teriak, saudara. Kalau saya teriak-teriak, habis suaranya repot. Baik, kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai dengan 10. Sudah semua? 2 Korintus 6 ayat 4 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan perikop ini, teks tadi ayat 4 sampai dengan 10. Di sini Rasul Paulus sedang menggambarkan pelayanan beliau. Ya. Dia sudah melewati banyak sekali penderitaan. Ya. Sudah banyak sekali penderitaan yang sudah dilewati. Di penjara, kerusuhan, ya. Kemudian diumpat, dihina, dianggap penipu, hampir mati, bahkan pernah kapal karam tenggelam, ya, dihajar. Ya. Tapi Paulus bertahan. Bahkan di ujung pengakhiran, di ujung hidupnya dia pernah berkata begini: siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh yang fana ini? Melepaskan aku dari manusia fana ini. Dan bahkan dia juga berkata, doakanlah juga aku supaya ketika setelah aku memberitakan Injil dengan berani, jangan sampai pada akhirnya aku sendiri ditolak. Dia juga pernah, orang yang sama juga pernah berkata, siapakah yang akan menyelamatkan aku? Apakah aku nantinya selamat atau tidak? Orang sehebat Paulus yang pernah menulis sebagian besar daripada perjanjian baru, ya. Pak, tolong di admin. Yang pernah menulis sebagian besar daripada perjanjian baru, yang atas, ya admin. Itu memiliki argumen di dalam dirinya, apakah nantinya pada akhir zaman nanti dia diterima di hadapan tahta Bapa. Lah orang seperti Paulus saja bertanya seperti itu, bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita? Nah, Paulus ini sudah menderita semua-muanya demi pelayanan. Bahkan dia memulai sebuah usaha, yaitu sebagai pembuat tenda.
salah satu pengusaha real estate pertama di zaman rasul-rasul. Itu semua keuntungannya dipakai untuk pelayanan. Ya. Dan pertanyaan saya sederhana, sejauh apa kita melayani Tuhan? Di saat kita memperingati Paskah ini, apa yang sudah dianggap berarti, ya, yang telah kita lakukan selama ini? Apakah kehidupan kita bergereja ini sudah membawa pengaruh yang positif terhadap lingkungan kita? Lalu bagaimana dengan firman yang kita dengar setiap minggu, kapanpun, entah melewati gereja konvensional, online seperti ini, atau lewat YouTube, atau lewat apapun. Sejauh mana pengaruh itu kepada komunitas di mana Anda ada, di mana kita ada? Kalau sekiranya nggak ada, timbul pertanyaan berikut, buat apa kita jadi orang Kristen? Karena Tuhan ingin orang Kristen itu mempunyai pengaruh, dan jelas pengaruh yang positif. Gitu. Ya. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah penderitaan yang mendahului kemenangan. Penderitaan itu selalu mendahului kemenangan. Banyak orang kesaksian orang yang pernah diangkat ke sorga, fakta benar atau tidaknya ya kita beriman saja. Mereka sering bertemu sebagian besar mereka bertemu dengan Petrus dan Paulus. Ya kita asumsikan saja Paulus itu masuk surga. Ya, dan saya pun yakinnya demikian. Tetapi ketika Paulus masuk surga, ya, kita lihat bagaimana dia hidup di bumi. Penderitaannya semacam apa, dan dia sendiri menggambarkan dalam suratnya kepada Korintus yang kedua bahwa penderitaannya cukup banyak. Nah, ingat saudara, perjuangan selalu mendahului kemenangan, dan keberhasilan adalah kompensasi dari usaha dan perjuangan. Saya nggak bilang sebuah perjuangan itu selalu berhasil loh ya, tapi kompensasi dari sebuah perjuangan pasti keberhasilan. Paham ya? Sama dengan Yesus Kristus yang 2 hari lalu, 2020 tahun yang lalu kurang lebih, disiksa sampai harus mati di kayu salib karena memperjuangkan hubungan kita dengan Bapa. Karena memperjuangkan bagaimana supaya relasi antara kita dan Bapa itu dipulihkan. Makanya saya simpulkan, orang yang tidak mau menderita, nggak mau berkorban, maaf, orang semacam ini tidak layak bagi kerajaan surga. Atau bahkan orang yang berkorban tapi punya motivasi kepentingan tertentu, seolah dia mengorbankan sesuatu, tapi karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar yang menguntungkan dirinya. Orang semacam ini tidak masuk surga. Ya. Oh Pak, ternyata susah ya jadi orang Kristen, susah. Ya, susah. Tapi kalau Anda tetap bertahan, tetap berjuang dalam kekristenan Anda, tidak hanya pada akhirnya, tetapi selama Anda menjalani masa penderitaan, itu ada berkat, ada penyertaan, ada perkenanan Tuhan. Itu sebabnya dalam firman dikatakan, Yesus sering berkata, jangan khawatir, jangan khawatir. Bahkan Daud bilang, sekalipun aku melalui lembah kelam, di teks bahasa Indonesia itu lembah kelam, tapi kalau dalam teks aslinya itu dikatakan sebagai lembah kematian. Udah lembah kematian juga lagi, ya kan? Lembah kematian berarti kalau Anda membaca sejarah, ya, khususnya sejarah-sejarah mengenai genosida atau pembunuhan massal seperti Nazi, Mussolini dan ya semacamnya begitu ya, PKI begitu, itu ada pembunuhan massal. Suatu saat saya pernah ada di
daerah Madiun. Ya, di situ ada tugu peringatan Trikora atau apa saya lupa ya. Dan kemudian kami berjalan menyusuri masuk gua. Guanya bagus. Guanya ada air terjun dari beberapa lubang begitu jatuh ke dalam gua itu. Saya tidak tahu apa-apa tadi. Dan ternyata di goa itu adalah tempat dibuangnya antek-antek PKI yang terakhir, karena larinya ke sana, ketemu di sana, dihabisi oleh Kostrad atau TNI lah semacam itu, dan dibuang di situ. Nah, ini yang dimaksud Daud dengan lembah kelap. Jadi lembah tempat buang mayat, gitu. Tempat yang ngeri, yang orang nggak ada yang mau kunjungi. Tapi Daud berkata, sekalipun aku lewat lembah kelam, sekalipun aku lewat lembah kematian, aku tidak takut bahaya, karena tongkat dan gadamu ada menyertai aku, menghibur aku. Ya. Jadi ada kekuatan ilahi yang tersedia bagi kita agar kita mampu menanggung yang namanya penderitaan, tekanan, kesesakan. Negara kita sekarang lagi dalam kesesakan, sedang dalam penderitaan. Ratusan orang sudah mati, bahkan hamba-hamba Tuhan, puluhan hamba Tuhan mati karena corona. Dan saya belakangan mendengar ada banyak sekali, termasuk bahkan tanpa sadar teman-teman saya sendiri, teman-teman sekolah saya, pada masuk WA di Instagram bilang, Pak Pendeta, Pak Peter tolong doain gua dong, gua di PHK. Baru kemarin banyak sekali. Dan saya sedih gitu. Ya saya nggak bisa menyalahkan perusahaan karena mereka nggak produksi dan sebagainya. Mereka pun susah gitu. Makanya kita sungguh-sungguh berdoa supaya wabah corona ini segera selesai, karena menyusahkan banyak orang. Kasihan. Bahkan jemaat gereja ini pun banyak yang terpengaruh. Gereja cabang pun mungkin terpengaruh. Tapi kita suka tidak suka, ya kita harus sabar. Tidak ada kata-kata lain. Sabar. Dan kesabaran itu teruji kapan? Ya ketika ada masalah yang bisa membuat kita tidak sabar. Nah di sini kita bisa diproses, dibentuk. Sebenarnya sesabar apa sih kita? Ya. Sebesar apa sih iman yang kita gembor-gemborkan dari kalau kita beribadah di gereja? Seberapa besar sih kata amin kita ketika pendeta khotbah menyatakan satu statement firman Tuhan? Kalau cuma bilang amin aja di gereja, monyet juga bisa kok. Ya kan? Jangankan ngomong amin, monyet naik motor aja bisa. Tapi amin kita itu terimplementasi nggak dalam hidup, itu yang jadi perkara. Dan sebesar apa itu aminnya? Makanya kadang-kadang kalau orang di gereja, amin saudara, amin, itu saya perhatikan orang-orangnya amin. Nanti saya akan memperhatikan dia kalau ketika menjalani kehidupan sehari-hari, aminnya itu berfungsi nggak? Ya. Nah untuk itu kita pasti bertanya, kenapa sih harus menderita dulu baru menang? Kenapa nggak menang aja dulu? Nggak bisa juga. Wong Yesus saja menderita dulu, kita tahu mau menang dulu, nggak bisa. Nabi-nabi sebelum kita pun sudah mengalami banyak penderitaan, ya, baru menang. Tidak percaya coba cek 1 Samuel 17. Ya. Kita pelajari yang pertama. Mengapa penderitaan selalu mendahului kemenangan? Ya. Itu ada 3 tujuan yang saya pelajari. Ada banyak mungkin tujuan-tujuan lain, tapi yang saya pelajari 3 ini. Yang pertama 1 Samuel 17 1 Samuel 17 ayat 36 dan 37.
36 dan 37. Atau mungkin kita baca dari ayat 34 supaya lengkap. 34 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Immanuel, Tuhan menyertai kau. Ya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab ya, perawakan Daud itu nggak seperti umumnya orang Yahudi. Dikatakan dia pendek, kemerah-merahan, imut-imut, baby face, begitu ganteng gitu ya. Kerjanya hanya mengembalakan domba. Siapa sangka orang pendek begini ya, bisa mengalahkan beruang dan singa. Halo? Ini tidak gampang. Bukan tidak gampang aja, nggak ada yang mau gitu. Siapa yang mau melawan singa tangan kosong? Daud waktu itu hanya bawa tongkat. Gembala itu bawa apa sih? Gembala itu hanya bawa air minum sama tongkat, sudah tidak ada lagi. Dan dia menghadapi beruang, menghadapi singa, menghadapi beruang, itu hanya dengan tongkat. Tapi dikatakan ketika singa domba itu menyerang, dia pegang janggutnya, mungkin dibantingin sama daun, tak dapat kekuatan, ya kan dia pasti dapat kekuatan dari Tuhan, sehingga memusnahkan. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, Daud mengalami penderitaan semacam ini dulu. Daud ketika mengembalakan domba, dia mulai dari singa dulu, menghadapi singa dulu. Setelah menghadapi singa, dia menghadapi yang lebih besar, yaitu menghadapi beruang, yang tenaganya lebih besar daripada singa. Ya. Dan setelah menghadapi dua ini, baru Daud menghadapi Goliat. Bapak Ibu, Goliat ini tidak seperti, kalau Bapak Ibu pernah dulu, yang bapak-bapak ini tahu, yang masih muda mesti nggak tahu. Dulu ada artis Indonesia namanya Nasrul. Nasrul ya, betul ya, Nasrul. Itu salah satu orang tertinggi di Indonesia. Tingginya 2 meter ya, 2 meter lebih ya. 2 meter lebih. Entah 2 meter 10, 2 meter 15 ya, tidak tahu. Ya. Atau nggak nyampe 2 meter. Saya juga mengingat seorang kiper daripada Belanda, itu namanya apa yang terkenal itu? Van der Sar. Itu 1 meter 98 cm. Tinggi sekali. Tapi Anda jangan mengimajinasikan Goliat semacam itu. Goliat punya pedang, punya tombak, mata tombaknya ada, mata tombak berarti kan di ujung ya. Mata tombaknya itu beratnya, kalau saya tidak salah ya, 8 kilo, saya tidak salah, saya pernah hitung 8 kilo. Mata tombaknya doang. Dia punya perisai atau pedang berapa puluh kilo. Nah, orang seperti Van der Sar, Nasrul gak mungkin bisa mengayunkan pedang seberat itu, gak mungkin. Dari tingginya aja udah gak mumpuni. Jadi kalau Anda hitung tingginya si Goliat, itu 3 meter lebih. Gak umum. Jadi kalau orang baris, itu dia kayak tiang sendirian. Dan dia dibilang apa? Pejuang. Dia dikatakan pendekar. Alkitab mengatakan begitu. Berarti dia orang jago sekali, udah terlatih dalam perang.
badannya tinggi besar. Daud tidak heran waktu pas Goliat berhadapan dengan Daud. Goliat berkata, kamu pikir anjingkah aku sehingga harus ngadepin kamu yang sedemikian kecil? Dalam prediksi dunia, dalam prediksi perang, gak mungkin Daud menang. Jangankan kena sabetan pedangnya, Daud kena tempeleng Goliat aja udah gak bangun, remuk semua tulangnya. Ya. Tapi at the end of the day, gitu ya, Daud menang. Kenapa? Ya karena Tuhan. Lalu yang pertama, kenapa penderitaan selalu mendahului kemenangan? Karena penderitaan bertujuan untuk membentuk mentalitas. Daud menghadapi singa. Yang pertama mungkin dia takut. Dia mungkin berharap jangan sampai ada lagi. Tapi mungkin ada singa kedua yang mendatangi dombanya. Setelah singa pertama dia kalahkan, ada singa kedua. Nah, Daud sudah punya pengertian bagaimana menghadapi singa, begitu ya. Singa kedua, singa ketiga mungkin dia gampang mengalahkannya karena sudah punya pengalaman. Lalu Tuhan membawa dia kepada level berikut. Dia harus menghadapi beruang. Waktu menghadapi beruang pertama pasti dia nggak tahu. Dia hanya pakai teori bagaimana menghadapi singa, gitu ya. Tapi pada kenyataannya Daud menang. Ketika ada beruang kedua mungkin datang, Daud menang lagi karena udah ngerti. Nah, Daud pasti paham bahwa binatang hanya memakai instingnya. Oke? Hanya memakai instingnya. Tapi ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak memandang Goliat itu seperti manusia pada umumnya. Ya. Ia memandang Goliat sama seperti binatang yang pernah dihadapi. Di hadapan Allah, musuhnya dia itu seperti binatang aja yang pernah dia kalahkan. Jadi mentalnya itu udah terbentuk. Dia gak memandang masalahnya itu lebih besar daripada kemampuannya. Dia memandang karena ada Allah menyertai dia, dia memandang kemampuan dia karena ada Allah itu lebih besar daripada masalah yang ada. Ya. Secara logika manusia, Daud kalah kemana-mana, wong rajanya aja takut kok. Lah gembala domba nantangin itu. Gitu. Ya. Mentalitas Daud sudah terbentuk. Sama dengan kita ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi singa beruang dan Goliat dalam kehidupan kita. Sama sebetulnya. Mungkin Daud luka, mungkin Daud kecakar singa, kecakar beruang, kegigit mungkin iya, tapi dia gak mati. Kenapa? Ada satu tujuan yang membuat Daud bisa bertahan, yaitu memuliakan Allah. Nah, sebelum menjadi raja, Daud sempat juga nyamar jadi orang gila. Di mana? Di tanah Filistin. Di rumahnya Goliat. Sampai orang-orang Filistin, bukankah dia yang pernah mengalahkan Goliat, pendekar itu? Daud pura-pura jadi orang gila karena lari dari kejaran Saul. Sampai akhirnya dia jadi raja. Bapak Ibu, jangan berharap ujian, penderitaan, tekanan ini berhenti. Dan kita harus mengakui bahwa tekanan, ujian, pencobaan hidup yang kita alami jauh lebih berat daripada apa yang dulu rasul-rasul dan hamba-hamba Allah mungkin hadapi. Ya. Dan nanti pada akhir zaman juga mungkin akan lebih berat lagi. Bukan mungkin, pastinya. Dan saya sudah terlalu banyak melihat orang-orang Kristen, gereja-gereja. Ya maaf ya, saya mau bukan seperti
seperti orang-orang yang menghakimi hamba Tuhan lain lah. Cuma saya udah terlalu banyak melihat mental orang Kristen kepada kayak tempe, tahu ya? Gampang banget dikalahin, gampang banget kalau jauh dari kenyamanan begitu. Gereja agak jauh sedikit, aduh jauh. Ada acara gereja agak sore sedikit, malam menjelang malam begitu, aduh besok kerja. Saya pengen kalau saya dikasih kesempatan begitu ya, seperti film Bruce Almighty gitu. Kalau ada yang pernah nonton ya, Bruce Almighty, dia dikasih kesempatan untuk jadi Tuhan untuk sekian waktu lamanya. Ini orang-orang baik begini udah tak panggil pulang semua. Kenapa? Coba punya mental begini, bagaimana mau hadapi hidup? Bagaimana mau menghadapi hidup? Gak mungkin bisa. Nah, mental kita ini yang jadi masalah. Saya selalu bilang, berkali-kali saya selalu bilang, the problem is not the problem is your attitude towards the problem. Masalahnya bukan masalah, tapi masalahnya adalah caramu menghadapi masalah, attitude-mu dalam menghadapi masalah. Dan Daud punya attitude yang berbeda, dia punya attitude kerajaan sorga. Makanya dia bisa memandang musuhnya sedemikian besar, seolah seperti binatang yang mudah dikalahkan. Nah, kalau kita melihat kita punya masalah, entah bentuk apapun, pandanglah masalah itu seperti hal sederhana yang bisa kita hadapi, supaya kita besarnya kuasa Allah dalam diri kita tidak dikalahkan oleh masalah yang kita mungkin hadapi. Coba sambungkan mulai tadi. Nah, pembentukan mentalitas pejuang berasal dari kerasnya kehidupan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Respon kita dalam menghadapi pencobaan juga sangat berkaitan erat dengan karakter nanti. Anda gak pernah akan punya mental yang berjuang, mental yang pressing forward begitu, kalau Anda gak menghadapi kerasnya hidup ini. Contoh sederhana ya, tahu gak kenapa konglomerat hidupnya sederhana? Orang yang OKB itu baru banyak uang, wah maunya yang mewah-mewah. Tapi kalau orang sungguh konglomerat, dia tidak mudah gitu. Dia tahu di mana dia menempatkan kemewahan, dan dia tahu bagaimana kehidupan sehari-harinya sangat sederhana. Contoh, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu pemilik Facebook, WhatsApp, Instagram. Lain juga ya? Punya Zuckerberg juga nggak? Bukan ya? Korea. Ini orang kaya melintir, berhadapan dengan presiden-presiden dan raja-raja yang ada di dunia ini. Semua platform negara pakai platformnya Facebook, kecuali Cina ya? Kecuali Cina dan Korea Utara ya. Tapi sebagian besar 95-97% orang di dunia ini, negara di dunia ini pakai Facebook. Penghasilannya udah gak kebayang. Anda mungkin berpikir dia pergi dengan mobil Rolls Royce yang mewah, dengan private jet yang begitu mewah. No. Sampai hari ini dia masih pakai Honda Jazz SI. Itu Honda Jazz yang pertama kali keluar dan tidak pernah ganti mobil sampai hari ini.
Dia selalu pikir dia gak pernah ganti baju karena selalu pakai kaos warna abu-abu dan celana jeans, sepatunya itu aja. Oh enggak, dia beli kaos promo yang 10 biji itu warnanya sama, harganya murah. Jadi dia pakai kaos itu terus karena buat apa? Menurut dia baju gonta-ganti nggak apa-apa, nggak pengaruh, tidak merubah image dirinya. Ya kalau kita kan maunya, masa ini kita bosan kayak orang baju gak pernah dicuci. Loh, baju dia dicuci, cuma dia punya 10-20 biji, warnanya sama, mereknya sama. Begitu sederhana. Kenapa? Karena buat dia tidak penting lagi untuk terlihat kaya. Kenapa? Karena dia udah kaya. Orang yang sudah sungguh kaya gak perlu kelihatan kaya. Buat itu mental. Dan kalau kita nih tiba-tiba diberi kekayaan yang begitu luar biasa, tiba-tiba mungkin kita dikasih uang 100 miliar begitu ya. Yakinnya orang yang tidak siap mental, meskipun dikasih 100 miliar, eventually pada akhirnya dia akan miskin. Dia akan miskin. Kenapa? Karena dia nggak tahu cara ngatur uang, gimana cara memulai usaha. Dia nggak tahu caranya, nggak tahu gimana caranya untuk memutar uang itu supaya makin berlipat ganda seperti itu. Nah, respon juga. Kalau kita menghadapi pencobaan, respon kita jelek, maka pencobaan itu akan berulang dan berulang terus sampai kita lulus. Kenapa? Ya sampai respon kita bagus, supaya nanti ketika kita masuk surga, menghadapi segala sesuatu yang indah, yang besar, yang luar biasa itu, kita nggak kayak orang OKB, paham ya? Nggak norak. Karena yang punya surga aja nggak norak. Kan lucu kan kita kalau masuk surga tuh kayak orang norak. Pernah bawa orang kampung, bener-bener kampung gitu ya, ya nggak pernah ke mall, pernah bawa. Saudara-saudara, saya dulu pernah bawa, suatu hari ada mall baru buka. Saya ingat eyang saya itu nggak pernah ke mall. Jadi ketika saya bawa ke mall, tangan saya kencang sekali sampai dicakar-cakar karena ketakutan naik eskalator. Karena tidak pernah lihat, karena tidak pernah naik. Gitu. Kalau naik tangga biasa, oke buat dia. Tapi untuk naik eskalator itu ceritanya berbeda buat dia. Ketakutan. Sampai satu hari karena saking seringnya pergi ke mall begitu, dia udah nggak takut lagi. Kenapa? Mentalnya udah terbentuk. Sehingga dia merespon ketika harus berhadapan dengan eskalator, responnya sudah baik, biasa aja. Nah, dalam tujuan untuk membentuk mentalitas kita, ya, keterlibatan Tuhan dalam pergumulan hidup ini itu juga merupakan satu buah dasar. Dasar apa? Dasar kekuatan kita untuk berjuang. Karena kalau kita berjuang nggak sama Tuhan, sia-sia perjuangan kita nggak akan menang. Alkitab udah katakan, sia-sia orang menjaga kota kalau Tuhan tidak dijadikan kubu pertahanan. Sia-sia. Nah, kalau Anda sedang mengalami penderitaan, ingat yang pertama, mentalmu lagi dibentuk. Supaya punya mental pejuang, supaya punya mental kerajaan Allah, supaya gak punya mental tempe yang pada akhirnya kau akan sampai di garis akhir. Yang kedua, mengapa penderitaan selalu mendahului kemenangan? Yakobus 5 ayat 10.
Yakobus 5 ayat 10 dikatakan demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan. Ingat ya, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saya ubah kalimatnya ke kalimat modern ya. Saudara-saudara, tadi ayat berapa tadi? 10 ayat 10 ya. Saudara-saudara, saya ubah kalimat modern ya. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para misionaris di pedalaman yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saya rubah lagi analoginya. Saudara-saudara, jangan turuti teladan senang-senang dan hedonis pendeta-pendeta yang memperkaya diri. Sama enggak? Sama enggak kira-kira? Halo? Sama ya? Sama. Cuma kalimatnya aja yang kita lebih bagus. Kalimat gua lebih kasar. Ya biarin aja, semoga pendeta-pendeta itu benar. Ya. Jadi kita nggak bisa nanti untuk kalau kita sudah berkumpul kembali coba CKI MCC, saya akan bicara, kita akan rapat, kita akan bicara ulang tentang formula perjamuan kudus. Karena ini penting buat kita. Ya. Tapi itu untuk nantilah. Belum waktunya sekarang untuk dibicarakan. Nanti kita, kalau udah selesai corona ini kita akan bicara. Nah, turuti teladan para nabi yang sudah menderita kesusahan dan segala macam. Jadi yang kedua, tujuan dari penderitaan adalah untuk melatih kesabaran dan ketekunan. Semua hamba-hamba Allah dalam Alkitab, pendeta-pendeta, perintis-perintis gereja yang tulus, yang setia, waktu mulai merintis pelayanan itu penuh dengan penderitaan. Bahkan Paulus sendiri pun penuh dengan penderitaan. Bahkan waktu Paulus bertemu dengan Tuhan pun dia menderita. Menderita apa? Dia harus buta dulu 3 hari. Ya. Tapi penderitaan kita ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kitanya aja yang mental tempe yang bilang, aku udah gak kuat. Saya sering bertanya seperti ini, lewat kan? Yang dulu kau bilang gak kuat, lewat kan? Terbukti kan penyertaan Tuhan? Pertanyaannya sederhana, menyesal gak waktu bilang, aku gak kuat? Berani gak bilang diri sendiri, mental saya selama ini tempe ternyata? Gak ada ujian hidup yang melampaui batas kekuatan kita untuk menanggung. Gak ada. Karena Tuhan tahu kekuatan kita masing-masing. Jadi kalau engkau punya satu beban penderitaan dalam bentuk apapun, itu artinya Tuhan lagi bilang, nak, engkau akan melewati pencobaan, aku tahu kamu sanggup. Selesai. Jalankan aja. Sabar aja. Jangan pernah bertanya kenapa harus saya. Kalau Ayub mau bertanya dulu, kenapa harus saya? Saya kan orang benar. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Anda bertanya, kenapa harus saya, Pak? Pertanyaan sederhana, lu siapa? Dibandingkan dengan Ayub. Emang hidupmu udah sebenar Ayub? Sesuci Ayub? Alkitab katakan pada zaman Ayub tidak ada orang yang lebih benar daripada hamba Tuhan itu Ayub. Gak ada.
Kalau Anda nggak lebih benar hidupnya dari Ayub, nggak usah nanya kenapa saya yang tertimpa masalah ini, Pak. Kebanyakan masalahmu, masalah kita itu bukan karena keadaannya, tapi karena diri kita sendiri. Coba renungkan baik-baik. Nah, kesabaran muncul dari mana? Dari tekanan dan penderitaan yang berulang, sehingga menimbulkan, nah ini perhatikan, menimbulkan imunitas atau adaptasi rohani dalam diri kita. Nah, gini, kalau Anda pernah kena sakit pilek, ya, selama beberapa waktu lamanya, coba perhatikan, kapan Anda pertama kena pilek? Itu waktu Anda masih bayi. Coba tanyakan kalau orang tua masih hidup, ya. Coba tanyakan berapa lama Anda pilek. Yakin pasti lebih dari seminggu. Iya. Tapi ketika Anda dewasa dan pilek yang sama menyerang, Anda bisa sembuh dalam tempo kurang dari 1 minggu dengan dibantu obat tentunya. Kenapa begitu? Karena tubuh Anda ini apa ya? Secara genetika ini merancangkan sebuah imunitas terhadap penyakit itu. Ya. Dan dia punya kemampuan, imunitas ini punya kemampuan untuk menanggung beban, menanggung tekanan, menanggung penyakit yang lebih berat daripada sebelumnya. Penyakit yang sama sebelumnya dia udah lebih bisa menghandle tubuh ini. Sama dengan manusia rohani kita, kalau kita terlatih, kita udah pernah mengalami ujian, pencobaan, otomatis kita kan bisa menghadapi. Betul. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, siapa yang nggak pernah hidup susah? Saya yakin semua pernah hidup susah. Ya kan? Hidup susah bukan sesuatu yang mengherankan bagi Anda, bagi kita semua. Itu membentuk mentalitas kita, bukan mental susah ya enggak. Tapi membentuk mentalitas kita. Kalau aku nanti diberkati Tuhan, aku akan melakukan ini. Aku jadi begini, salah ngatur keuangan dan segala macam. Kalau aku diberkati Tuhan, aku akan melakukan ini. Sehingga hidupmu berubah. Karena mentalnya sudah beda. Gitu ya. Kalau Anda mengalami tekanan, mengalami penderitaan, sama seperti Kristus dulu juga, punya mentalitasnya pun akan beda. Kita punya adaptasi pertahanan rohani yang lebih kuat. Nah, karena kesabaran kita muncul dari situ, maka ketika kita sudah sabar, akan timbul yang namanya ketekunan yang muncul dari kesabaran yang semakin panjang dalam menanggung penderitaan. Kesabaran menimbulkan ketekunan. Ya. Jadi kalau ada pencobaan, ya ada sabar aja, tetap mengandalkan Tuhan, tekun, nggak mengganggu aktivitas rohani. Begitu. Karena apa? Sudah imun. Nah, orang yang bertekun dalam kesabaran memiliki kemampuan yang lebih kuat dan lebih besar ketimbang orang yang berada dalam posisi zona nyaman. Coba orang-orang yang hidupnya enak, hidupnya nyaman begitu, taruh di hutan sana, bisa bertahan gak? Belum tentu. Digigit nyamuk aja mungkin udah ngeluh-ngeluh gak karuan. Ya. Penderitaan bertujuan untuk melatih kesabaran itu. Yang ketiga, yang terakhir, Ayub 11 ayat 5 sampai 6. Ayub 11 ayat 5 sampai 6. Dikatakan demikian. Ini adalah perkataan Zofar, ya, orang Naamah kepada Ayub. Tetapi mudah-mudahan Allah berdiri sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan
kepadamu apa? Rahasia hikmat. Karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahan. Ya. Yang ketiga, tujuan daripada penderitaan adalah untuk menghasilkan hikmat. Nah, seperti saya katakan tadi, Ayub adalah orang yang paling benar di hadapan Tuhan pada zamannya. Dan penderitaan yang Ayub derita itu bukan karena dia bikin dosa di hadapan Tuhan. Bahkan di Ayub pertama dikatakan Ayub orang yang sedemikian salehnya. Dan dia melihat anak-anaknya, istrinya mungkin lagi arisan, anak-anaknya lagi main. Takutnya, jangan-jangan takutnya tanpa sepengetahuan dia berpikir takutnya anak saya ntar berdosa, takutnya istri saya berdosa. Tapi saya nggak lihat. Ya udah, daripada saya nanti berantem sama ini anak istri saya korbankan saja domba untuk menebus kesalahan mereka. Saking saleh. Pernah nggak Anda berdoa untuk pasangan Anda atau untuk anak-anak Anda? Doa pagi, Anda baru bangun pagi, Anda berdoa Tuhan. Atau doa malam begitu ya, Tuhan kalau anak-anakku hari ini berbuat dosa, kalau istriku buat dosa, kalau pasanganku buat dosa, kalau saudaraku buat dosa, Tuhan tolong ampun. Pernah nggak? Itu orang begitu tuh, orang saking benernya orang begitu. Ayo lakukan itu. Tetapi penderitaan tetap datang ke Ayub. Kenapa? Saking kudusnya dia, saking benernya dia, iblis sedang mencobai dia. Dan Tuhan setuju. Dan Tuhan katakan, itu kayak, gitu. Ambil, pen. Kalau menjawab bilang. Tapi sambil gimana ya? Nih. Kayak gimana? Pen. Itu gimana? Saya susah mengekspresikan dalam bahasa Indonesia. Mungkin jemaat kita Bu Murni bisa mengerti kali. Pen. Itu mungkin tahu. Itu kayak sesuatu yang diberikan begitu aja. Gimana ya? Misalnya gini, ini barang gitu. Ini barang sebenarnya berharga gitu kan. Karena saking gergetannya orang pengen minta, gitu loh. Tahu ya? Gergetan gitu kasihnya. Sama Tuhan terhadap Ayub. Kenapa Tuhan begitu? Karena Tuhan percaya Ayub tidak akan pernah mengutuki dirinya sampai ujung penderitaan ini berakhir. Saking percaya Tuhan kepada Ayub. Dan tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan mempercayai Anda seperti Dia mempercayai Ayub.